Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Husnul Khatami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dan bagaimana cara saya belajar mengenai tugas keempat, yaitu NF mengkonversi atau mengekuivalenkan NFA ke dalam DFA. Baiklah saja, di sini ada di dalam materi TBO atau teori bahasa dan otomata terkait ekuivalensi NFA ke dalam DFA. Mungkin untuk penjelasannya di sini, untuk ekuivalensi NFA dan DFA, nah di sini disebutkan dari mesin NFA bisa dibuat DFA yang mengekuivalen atau berkesesuaian. Nah, yang artinya dari ekuivalen yang berkesesuaian ini, itu artinya kedua mesin bisa menerima bahasa yang sama. Jadi artinya dari ekuivalen itu adalah ketika bahasa mesin NFA dan bahasa mesin NFA itu dalam bahasa yang sama. Misalnya di sini ada mesin 1, itu mesin satunya itu DFA dan mesin 2-nya adalah NFA. Yang mana jika L mesin 1 sama dengan L mesin 2, maka mesin 1 akan berekuivalen dengan mesin 2. Contohnya di sini ada mesin 1 yaitu himpunan dari A, AA, ABA, BBA, dan mesin 2-nya sama dengan M1, maka M1 dengan M2 itu adalah ekuivalen. Itu yang bisa dikatakan dengan ekuivalensi NFA dan DFA. Selanjutnya di sini juga ada contoh membuat sebuah DFA dan NFA yang menerima REO 0 dalam kurung 0 irisan gabungan 1 itu sama dengan dari himpunan 0, 00, 01, 000 dan seterusnya. Nah, di sini dari himpunan dari NFA-nya dan di sini dari DFA-nya. Dan apabila delta Q0 menerima input 0, maka dia akan menghasilkan itu ke Q1. Kemudian ada delta Q0 dimasukkan atau diinput dengan 1, dia tidak memiliki tujuan atau himpunan kosong. Begitu juga seterusnya ada Q1 0 ini ke Q1. Terus kemudian bagaimana sih langkah-langkah kita mengubah NFA ke dalam DFA? Langkah yang pertama yang pasti kita harus membuat tabel transisi terlebih dahulu yang menggunakan delta ini. Kemudian mulai dari step awal atau S, dan setiap step merupakan himpunan. Jadi setiap step di dalam NFA maupun DFA itu merupakan suatu himpunan. Kemudian ketiga, telusuri step tujuan dari step input. Kemudian di sini dijelaskan himpunan step tujuan menjadi salah satu step baru atau menjadi satu step baru. Kemudian menyesuaikan step tujuan dari step yang baru. Misal nih ada delta action, di sini ada back ini adalah kayak misal Q0, Q1 gitu. Nah, ada A ini adalah inputannya. Maka di sini ada delta dan kurung inputan misal Q0, ini Q1 itu merupakan gabungan dari delta Q atau A. Kemudian himpunan kosong merupakan state dan tentukan himpunan state akhir. Nah, cara menentukan state akhirnya itu di sini ada himpunan atau state akhir atau F action sama dengan F gabungan himpunan dari Q action atau Q action irisan dari F. Nah, ini merupakan contoh bagaimana cara kita mengekuivalenkan NFA ke dalam DFA. Contoh sebuah NFA yang mana Q-nya adalah Q0 dan Q1, sedangkan untuk sigmanya atau inputannya 0,1 atau 0 dan 1, dan untuk start awalnya Q0 dan start akhirnya berada di Q1. Kemudian Q0, misalnya delta Q0 kita inputkan 0, maka dia akan menghasilkan Q0 dan Q1. Nah, apabila delta Q0 kita inputkan 1, dia akan berada pada Q1. Soalnya di sini terus. Nah, apabila sudah selesai pada langkah kedua ini, selanjutnya kita menurunkan untuk hasil dari delta Q0 dan menginput 0, yaitu Q0 dan
Q1. Kita turunkan atau kita transisikan ke dalam sini. Nah, kita transisikan. Selanjutnya kita cari salah satu. Seperti tadi, Q0 menginput 0, itu menghasilkan Q0 Q1. Kemudian Q1 menginput 0, dia akan menghasilkan himpunan kosong. Nah, berarti di sini Q0 Q1 itu akan menghasilkan, apabila menginput 0 akan menghasilkan Q0 dan Q1. Begitu juga dengan apabila dia menginput 1. Nah, untuk state akhirnya itu di sini berada pada Q1, gabungan dari Q0 sama Q1. Jadi untuk state akhirnya atau himpunan state akhirnya itu di sini berada pada Q1, Q0 dan Q1. Intinya untuk state akhir itu kita harus bisa melihat state akhir dari himpunan itu. Di sini kan kita tahu, nah state akhirnya Q1. Jadi himpunan state akhirnya pasti berakhiran pada 1 dan ini untuk gambar VSM-nya. Jadi dari contoh soal di sini jelaskan bahwasanya NFA itu ekuivalen dengan DFA. Di sini ekuivalen. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.